Merasakan kekuatan-kekuatan ini, dan Luo Zeng juga sedikit bingung. Sungguh kekuatan yang kuat. Dalam hal kekuatan fisik Luo Zeng, ada sangat sedikit kekuatan yang begitu kuat sehingga dia tidak tahan. Energi fusi Dao saat itu adalah satu jenis, dan kekuatan sisi lain yang diperoleh dari Lisen Totem kali ini juga sejenis. Dong dong dong. Suamiku, ada apa denganmu? Suara si Yukin terdengar dari luar pintu. Luo Zeng mundur dan orang biasa tidak diizinkan masuk tanpa izin, tetapi dia membuat gerakan besar, dan orang-orang di luar secara alami menyadarinya. Kecelakaan kecil, jawab Luo Zeng. Oh, kamu harus berhati-hati. Sulit bagi si Yukin untuk memahami apa yang dipraktikkan Luo Zeng, kemampuan yang dia peroleh, apakah dia akan menjadi gila, dan dia pergi setelah nasihat. Luo Zeng dengan lembut mengangkat tangannya, lampu hijau berkumpul di lengannya, dan luka di lengannya segera pulih. Apakah 400 dewa adalah batas diri sendiri? Luo Zeng bergumam pada dirinya sendiri, merentangkan lengannya lagi. Potongan bintik hitam terus meluas di lengannya, dan segera, seluruh lengan menjadi hitam pekat. Solusi batu penyegel dapat sangat memperkuat tubuh fisiknya, tetapi batas yang dapat ditanggung Luo Zeng belum dikonfirmasi. 400 dewa. Kali ini Luo Zeng langsung mengeluarkan kekuatan 400 dewa. Di bawah berkah kekuatan yang menakutkan, lengannya masih sekuat sebelumnya, tanpa banyak perubahan. 500 dewa. Kelembutan yang berat datang dari lengannya, tapi dia bisa menanggungnya. 600 dewa. 700 dewa. Saat Luo Zeng menarik kekuatan 700 dewa, ada suara, klik, yang tajam di lengannya. Tulang tangan patah. Luo Zeng menghilangkan kekuatannya dan mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa batu penyegel dapat memperkuat diri sendiri, tetapi jumlah batu penyegel terlalu kecil. Tubuh fisik meliputi kulit, otot, dan tulang, dan batu penyegel hanya dapat melindungi beberapa bagian. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan beberapa batu penyegel lagi. Jika dia menyerap 6 atau 7 batu penyegel di tubuhnya, kekuatan tubuh fisik akan meningkat secara menyeluruh. Tetapi kelahiran batu penyegelan ini keluar dari jam pasir, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk mengumpulkan dan menemukannya. Saya khawatir hal kebetulan seperti itu tidak mudah ditemukan. Setelah Luo Zeng menguji beberapa kali berturut-turut, dia melepas pesona dan meninggalkan kamarnya. Di halaman, wanita lain tidak terlihat. Sekte pedang Xin Liu tidak membatasi keluar. Sementara Luo Zeng mundur, Mu Ning, Han Tassel dan Sun, dan Si Yukin dan Xiao Xin sepertinya membicarakan sesuatu di halaman. Namun, Si Yukin sepertinya tidak tertarik untuk mendengarkan, tapi dia tidak punya tempat tujuan, jadi dia terlihat bosan. Suamiku, kamu keluar dari bea cukai. Melihat Luo Zeng turun dari lantai 2, tatapan lesu tersapu. Luo Zeng bertanya dengan senyum di wajahnya apa yang kamu bicarakan. Mu Ning di sebelahnya sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata Luo Zeng aku ingin pergi ke kota naga. Aku juga akan pergi, kata Sun Yi. Aku juga ingin pergi, Han Liusu tersenyum lembut. Dibandingkan dengan Ning Yudi dan Si Yukin, mereka lalai dalam kultivasi, tetapi ketiga putri mereka tidak pernah berhenti setelah datang ke dunia ibu. Luo Zeng telah stabil, dan mereka secara alami ingin melihatnya. Saya mendengar bahwa sekte pembunuh pedang di Gunung Tianyi tampaknya mirip dengan jalan dewa pembantaian yang saya latih. Jika saya dapat menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, saya ingin bergabung dengan sekte pembantaian pedang, kata Mu Ning dengan serius. Hari-hari ini, melalui Xiao Yin dan Xiao Xin, mereka juga mengenal satu sama lain secara menyeluruh. Kalian bertiga semua akan pergi ke kota naga. Di bawah cahaya bintang kota naga, mereka memang bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan cairan spiritual ujian juga dijamin, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memasuki kota naga. Tetapi dalam hal bakat, apakah itu Han Rumbai atau Mu Ning, keduanya berada di puncak domain dewa, bahkan jika mereka ditempatkan di dunia induk, mereka juga luar biasa, dan Sun tidak buruk, limbah untuk tinggal di dunia batinnya. Tidak bisakah kamu? Mu Ning menatap Luo Zeng dengan mata lebar. Luo Zeng sedikit tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata bukan tidak mungkin, tetapi meskipun kota naga milik Tiangong, itu sebenarnya adalah tempat penyimpanan. Persaingan di sana sengit dan ada banyak bahaya lagi pula. Dia khawatir tentang keselamatan mereka. Mereka secara alami mengerti, jadi mereka memiliki pemahaman penuh setelah Han Liusu dan Mu Ning berbicara beberapa kali, mereka akhirnya meyakinkan Luo Zeng. Kota naga memang berbahaya, tetapi mereka bukan pemula lagi, belum lagi Yin Yuehuan merawat mereka, permintaan Luo Zeng ini akan memuaskan mereka. Tapi Luo Zeng menatap Sun. Aku bisa memodifikasi pedangnya, kata Sun proaktif, mengangkat bahunya yang tinggi.
Mata Luo Zeng menatap Si Yukin lagi, Si Yukin cemberut, dan segera menggelengkan kepalanya, aku tidak kemana-mana, aku bersama suamiku. Faktanya, dengan bakat Si Yukin, jika dia bisa masuk final di sekolah pedang sangat cocok, tapi dia tidak berniat berlatih sama sekali. Namun, menurut aturan Kota Naga, tidak mudah bagi ketiga wanita itu untuk langsung masuk. Bahkan dengan bantuan cairan spiritual ujian, mereka masih perlu mengolah makna sejati keberuntungan pedang dari awal. Ini akan memakan banyak waktu bagi orang biasa, tetapi cairan spiritual ujian dapat sangat meningkatkan kesesuaian orang dengan makna sejati abadi dari keberuntungan pedang dalam waktu singkat, tetapi waktu perawatannya terlalu singkat, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak mampu untuk mengkonsumsinya. Dan Luo Zeng dapat memasok cairan spiritual pedang pencerahan dalam jumlah besar, setidaknya memungkinkan mereka untuk melafalkan sebagian dari arti sebenarnya dari Dao dalam waktu singkat. Yang mengejutkan Luo Zeng, kecocokan ketiga wanita itu dengan makna sejati keberuntungan pedang yang abadi tidak buruk, dan kemajuan kultivasi tidak terlalu lambat di bawah cairan spiritual ujian yang terus-menerus ditelan, setelah setengah bulan, ada fondasi tertentu. Kemudian dia secara pribadi membawa ketiga gadis itu menuruni gunung, memanjat dinding pedang, dan menyerahkannya kepada Yin Yuehuan. Ketika Yin Yuehuan melihat mereka, matanya terbuka lebar, dan dia jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tersedak hidup-hidup. Setelah berkumpul dengan para murid akademi di Kota Naga, Luo Zeng naik gunung lagi. Begitu dia kembali ke halamannya sendiri, dia bertemu dengan tamu aneh, yaitu Li Ken yang pindah ke halaman independen bersamanya terakhir kali dia memasuki pagoda Xin Liu. Li Ken juga melewati lantai 7 dan memperoleh kualifikasi dari halaman independen. Kakak Luo Zeng, Li Ken menangkupkan tangannya dengan hormat. Sejak Luo Zeng masuk ke lantai 10 menara aliran jantung dalam satu nafas, namanya telah menyebar seperti api di sekte pedang aliran jantung. Yang menarik adalah bahwa seluruh murid sekte Xin Liu Jian, apakah mereka elit dengan halaman independen atau murid biasa, telah melihat sedikit penurunan kinerja mereka selama periode ini. Dikatakan bahwa itu karena pengaruh Luo Zeng. Lagi pula, karakteristik sekte pedang Xin Liu adalah mengolah pikiran, pada hari itu, hasil Luo Zeng membuat mereka terlalu terkejut, dan suasana hati berfluktuasi, yang akan selalu memengaruhi kinerja mereka. Kakak Li Ken, apa yang kamu tahu? Kata Luo Zeng. Hari ini kita mengumpulkan elit sekte pedang Xin Liu. Mereka mengirimku untuk mengundangmu. Aku ingin tahu apakah aku bisa menikmati pertemuan itu. Kata Li Ken. Memasuki halaman independen, secara alami akan ada lingkaran kecil baru 20 atau lebih orang di daerah ini adalah harapan masa depan sekte pedang Xin Liu, dan mereka secara alami akan berjalan-jalan satu sama lain. Hanya saja Luo Zeng pindah ke tempat tinggal baru, dan dia hanya berkultivasi secara termenung, dia tidak memiliki persimpangan dengan orang lain. Berjalanlah sedikit di sepanjang jalan di belakang menara aliran jantung, dan Anda akan melihat lonceng gantung yang besar. Lonceng dari sekte pedang Xin Liu dipukul oleh lonceng gantung ini. Ke depan untuk jarak tertentu, ada jalan buntu di tebing. Hari ini tidak ada awan dan kabut, dan Anda hampir dapat melihat panorama pemandangan yang jauh dari tebing. Di sisi tebing dibangun teras yang luas dan indah. Setelah Li Ken membawa Luo Zeng ke teras, dia melihat lebih dari 20 orang telah berkumpul di teras. Semua orang ini berperilaku santai, tetapi mata yang kadang-kadang mereka tunjukkan penuh kecemerlangan. Kakak senior, aku membawa kakak Luo Zeng ke sini, kata Li Ken sambil menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Ketika Luo Zeng berada di pagoda Xin Liu, para elit dari sekte pedang Xin Liu tidak hadir. Satu-satunya orang yang melihatnya adalah Mo Yijian. Orang-orang ini secara alami tidak mengenal Luo Zeng. Jiu Yang, Junior Luo, silakan duduk di sini. Semua orang dengan cepat bangkit, dan setelah beberapa saat memberi salam, mengundang Luo Zeng ke kursi atas. Li Ken menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini. Kelompok saudara ini benar-benar surga dan bawah tanah baginya dan bagi Luo Zeng. Lingkaran ini adalah lingkaran inti dari sekte pedang Xin Liu. 90% sumber daya dari sekte pedang Xin Liu dituangkan pada mereka, dan mereka sangat menyukai senioritas satu sama lain. Ketika Li Ken bergabung dengan lingkaran ini di awal, dia sepenuhnya diperlakukan sebagai adik laki-laki, tetapi perlakuan Luo Zeng sangat berbeda. Tentu saja, Li Ken tidak cemburu pada Luo Zeng, dan dia tidak berhak cemburu. Lagi pula, menurut mereka, kinerja Luo Zeng telah melampaui Mo Yijian, dan Mo Yijian adalah inti dari inti sekte pedang Xin Liu, dan sepenuhnya dikembangkan menurut orang pertama. Setelah Luo Zeng duduk, orang-orang ini memperkenalkan diri satu persatu. Sebagian besar murid elit ini adalah orang-orang dengan latar belakang,
hampir setengahnya berasal dari murid tingkat tinggi di pegunungan Istana Taitian, dan hampir tidak ada dari mereka yang lahir dari keluarga miskin. Ini juga normal. Untuk memasuki kota naga, Anda tidak hanya harus memanjat dinding pedang, tetapi dikatakan bahwa ada beberapa pos pemeriksaan sebelumnya. Sangat sulit untuk memasuki kota naga dan mendaki gunung. Kebanyakan orang hanya bisa coba masuk Taiwei. Bahkan setelah mendaki gunung, masih sulit untuk mendapatkan halaman mandiri dan menjadi elit dari Sekte Pedang Xinliu. Dengan lapis demi lapis rintangan ini, anak-anak yang lahir dari keluarga biasa, bahkan mereka yang memiliki bakat luar biasa, tidak akan bisa sampai sejauh ini. Setelah beberapa perkenalan dan basa-basi, mereka berkenalan satu sama lain. Gao Qizeng, yang mengenakan topi biru, berkata, saya mendengar bahwa saudara muda Luo baru saja memasuki pantai seberang, dan tampaknya dia telah membuat kemajuan besar dalam waktu singkat ini. Luo Zeng telah memasuki surga keempat, pantai lain di satu sisi, dia mendapat banyak kristal jiwa di kuil, dan momentumnya secara alami meningkat banyak. Beberapa hari yang lalu, saya berkeliaran di sisi lain dan memasuki kuil surga, jawab Luo Zeng jujur. Begitu cepat, Junior Brother Luo, saya khawatir ada banyak kesempatan. Kalau tidak, surga keempat tidak begitu mudah untuk diseberangi. Butuh banyak usaha bagi saya untuk memasuki surga keempat. Orang-orang itu juga punya wajah, kata dengan heran. Saudaraku terlalu rendah hati, Luo Zeng melambaikan tangannya dengan lembut. Sebagian besar elit ini lahir di keluarga terkenal, memang tidak mudah untuk melintasi langit keempat dalam waktu singkat, tetapi jika kristal jiwa cukup, bukan tidak mungkin. Cumo, yang duduk di sebelah Luo Zeng, juga berkata tidak sulit bagi Anda dan saya untuk memanjat lapis demi lapis dalam 13 hari dunia warna, tetapi itu adalah rintangan untuk melintasi dunia warna. Memang, saat ini kristal jiwa langka dan mahal, dan sangat sulit untuk menembus dunia warna, Gao Qizeng juga menggema. Kristalisasi jiwa, berapa harganya? Luo Zeng bertanya dengan kilatan matanya. Kristal jiwa ini dapat langsung meningkatkan level jiwa Yang, dan Luo Zeng juga sangat langka. Di sisi lain, Luo Zeng tidak menanyakan harga item ini, dan Ling Xuang tidak menyebutkannya. Jika dapat dibeli dengan Senjing, Luo Zeng secara alami akan mempertimbangkannya, dan dia bahkan akan menggunakan warisan Ciyu. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Luo Zeng, semua orang tiba-tiba tertawa. Melihat senyum tak berdaya semua orang membuat Luo Zeng sedikit aneh, dan bertanya, saya tidak tahu apa yang Anda tertawakan. Selama ada cukup kristal jiwa, siapapun dapat bergegas melewati dunia warna selama 13 hari, langsung ke dunia keinginan, tingkat jiwa itu juga bisa tumbuh dengan gila, hal seperti itu bisa disebut obat suci, saudara Luo Zeng, siapa yang akan menjualnya? Gao Qi bertanya dengan positif. Faktanya, Luo Zeng mengajukan pertanyaan seperti itu, dan semua orang yang hadir juga cukup aneh. Adik laki-laki ini yang dapat mencerahkan Dao dengan satu pikiran dan dapat pergi ke lantai 10 untuk pertama kalinya terlalu mengabaikan akal sehat, bukan? Kakak Gao melebih-lebihkan. Meskipun hanya sedikit orang yang mengambil dan menjual item ini, masih banyak orang yang bersedia melakukan barter. Terlebih lagi, Liga Tikus pernah melelang kristal jiwa. Kristal jiwa seukuran jari terjual 60 juta kristal jiwa. Jing, Cumo memberi isyarat dengan jarinya. Ukuran jari, 60 juta kristal ilahi. Luo Zeng tertegun. Yah, kuncinya adalah bahwa semua negara adidaya akan menjaga benda ini, dibudidayakan dari keluarga, dan kristal dewa bunga tidak dapat dibeli sama sekali, kata Cumo, menatap Luo Zeng lagi, dan bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah saudara muda Luo ada di sini. Berapa banyak kristal jiwa yang telah diberikan di kuil? Mereka yang memasuki kuil untuk pertama kali bisa mendapatkan sedikit kristal jiwa dari Tiangong. Tetapi bahkan para murid yang mendaki gunung menerima sangat sedikit hadiah. Luo Zeng juga melihatnya hari itu. Aku hanya punya satu jari. Aku punya 1,5 jari aku. Mendengar dari Mo Yijian bahwa dia punya 3 jari, bisik seseorang. Kemudian semua orang memandang Luo Zeng, menunggunya menjawab. Elit ini masih cukup dihargai oleh Tiangong, meski begitu, rata-rata hanya lebih dari 1 jari. Luo Zeng menyentuh kepalanya, dan kemudian berkata, saya mengambil kristal jiwa seukuran pukulan di kuil. Seperti dia berbicara, dia memberi isyarat dengan tinjunya. Orang-orang di teras tiba-tiba terdiam, dan setelah beberapa tarikan napas, semua orang menatap Luo Zeng dengan ekspresi menemukan monster. Untuk hal langka seperti kristalisasi jiwa, cadangan di kuil mungkin hanya seukuran beberapa kepalan tangan, dan Luo Zeng dibagi menjadi 1 pukulan. Terutama Gao Qizeng, menatap Luo Zeng dan berkata, mereka mengatakan bahwa Luo Sidi, kamu lahir dari akar rumput,
aku tidak percaya lagi. Jika bukan karena menjadi murid Tiangong, dia tidak melakukannya. Tidak berani untuk tidak menghormati Kaisar Timur, dia akan curiga bahwa Luo Zeng adalah anak haram Kaisar Timur. Melihat reaksi mereka seperti ini, Luo Zeng juga berpikir dalam hati, tidak heran Ling Xuang mengatakan bahwa pesta Xin Liujian baik untuknya, tetapi sekarang tampaknya dia bisa mendapatkan banyak kristal jiwa, mungkin bukan karena penampilannya, seharusnya begitu. Hasil dari upaya rahasia Qiu Yinhe. Hanya saja Qiu Yinhe jarang muncul, tetapi dia melakukan banyak hal tanpa jejak, Luo Zeng juga tergerak. Setelah semua orang mengagumi nasib berbeda dari orang yang sama, Gao Qizeng mengubah topik pembicaraan, tetapi hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkan kristal jiwa. Jika Anda ingin terus mendapatkan kristal jiwa, akan sangat sulit bagi elit seperti kamu dan aku, tapi kali ini ada kesempatan. Kesempatan? Aku ingin tahu apakah saudara muda Luo tertarik. Kristal jiwa sangat berharga, harga untuk mendapatkannya mungkin sangat tinggi. Luo Zeng tidak mengungkapkan posisinya, tetapi bertanya, saya tidak tahu peluang seperti apa itu. Gao Qizeng sedikit tersenyum, itu adalah klub 7 gunung. Klub 7 gunung. Ya, Gao Qizeng berkata pertemuan 7 gunung diadakan setiap 3 tahun. 3 sekte pedang utama Gunung Taiyi di Tiangong, Gunung Taiyi, Gunung Taihao, Gunung Taiming, Gunung Taiqing, Gunung Taixiu, Gunung Taiyue, dan Gunung Taijin akan mengumpulkan elit muda dari 7 gunung. Satu aula. Setelah Tiangong didirikan, ada klub 7 gunung yang terkenal, yang juga menjadi dasar penciptaan Tai Tiangong. Dengan kemakmuran Istana Surgawi, para murid elit di 7 gunung agung juga meniru pendahulu mereka dan mengadakan pertemuan kecil di 7 gunung, yang awalnya hanya untuk berkomunikasi dengan para jenius Istana Surgawi yang paling menonjol. Belakangan, isi dari pertemuan 7 gunung menjadi semakin melimpah, dan kemudian menjadi tempat bagi para jenius luar biasa ini untuk belajar satu sama lain. Bahkan pejabat tinggi Tiangong semakin memperhatikannya, setiap pertemuan 7 gunung akan memberikan banyak dukungan, dan tentu saja akan ada banyak penghargaan. Tiangong juga menganggap pertemuan 7 gunung sebagai kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya, bagaimanapun, metode kompetisi semacam ini juga dapat menginspirasi para elit di pegunungan untuk bekerja keras. Saudara-saudara ini telah banyak bicara, hanya untuk mengundang diri mereka sendiri untuk keluar. Semua saudara senior telah memasuki langit ke-8 dan langit ke-9, dan kekuatan mereka lebih tinggi dari saya. Jika saya berpartisipasi dalam pertemuan 7 gunung ini, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Luo Zeng mengatakan keraguannya sendiri. Meskipun Luo Zeng tidak meremehkan dirinya sendiri, ada beberapa orang kuat di antara para elit ini. Kakak Luo Zeng tidak tahu bahwa Seven Mountains Club bukanlah kontes kekuatan murni, tetapi permainan yang dirancang dengan baik. Jika Anda ingin menang, yang paling penting adalah memahami arti sebenarnya dari Tao, Gao Qizeng berkata lagi. Pegangan arti sebenarnya dari Dao. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Gao Qizeng mengangguk, junior brother Luo adalah seorang jenius yang mencerahkan Tao dalam satu pemikiran. Jika dia berpartisipasi dalam pertemuan kecil 7 gunung, dia secara alami akan berada di atas angin. Maka semua saudara senior akan dihormati. Jadi, bukankah Mo Yijian lebih kuat dariku? Cocok. Luo Zeng bertanya balik. Sejujurnya, Luo Zeng tidak terlalu tertarik dengan Seven Mountains Club. Mo Yijian Gao Qizeng menunjukkan senyum pahit, dia berpartisipasi sekali, tetapi dia memilih untuk mundur belum lama ini, berkeliaran di sisi lain, aku khawatir dia merasakan ancaman darimu, adik laki-laki. Di Luo hati Zhenglai sebelum sekte Liujian, Mo Yijian selalu menjadi orang nomor 1 meskipun kultivasinya jauh lebih rendah dari yang lain, tidak ada yang meragukan statusnya. Tapi penampilan Luo Zeng di Menara Aliran Jantung menjelaskan semuanya, belum lagi konflik Mo Yijian dan Luo Zeng, mungkin mereka benar-benar merasakan tekanan dan ingin tumbuh. Melihat kurangnya minat Luo Zeng, para elit ini juga sedikit cemas, dan Chu Mo berkata dengan cepat ada banyak orang yang datang dari pertemuan 7 gunung. Jika saudara Luo Zeng berpartisipasi, kami akan memenangkan kompetisi 7 gunung. Bertemu, setiap orang bisa mendapatkan 1 jari kristal jiwa, dan setiap orang akan memberikan setengahnya kepada saudara muda Luo, yang juga akan sangat meningkatkan ranah yang jiwa saudara muda Luo. Selain itu, kamu juga bisa memenangkan harta karun Dao dari sisi lain. Gao Qizeng menambahkan. Meskipun mereka banyak bicara, Luo Zeng masih memiliki senyum di wajahnya yang tidak asin atau ringan. Dan aku mendengar bahwa tahun ini, Master Hechi akan mengambil salah satu Daobao kelas 1 dari sisi lain sebagai hadiah untuk yang terbaik. Pedang itu dibuat oleh keluarga Su, bernama pedang Feng Luan,
dan dikatakan Feng Shi yang lahir di Shenzhou tengah tahun itu. Ditempa. Luo Zeng berpikir tentang bagaimana menolak undangan mereka, dan ketika dia mendengar harta karun Dao dari sisi lain yang dipalsukan oleh Feng Shi, matanya tiba-tiba menyala ke atas. Tutup batunya. Sekarang Luo Zeng mendapatkan dewa kekuatan totem, kekuatan pihak lain yang dapat dilepaskan bisa menjadi 1.200 dewa, tetapi dia tidak dapat mengerahkan semua kekuatan dengan tubuh fisiknya. Sebelumnya, dia masih khawatir di mana menemukan batu penyegel tambahan untuk memperkuat dirinya. Saya tidak berharap memiliki kesempatan sekarang. Karena pedang Feng Luan ini disempurnakan oleh Feng Shi, itu harus disempurnakan menjadi solusi Feng Shi. Meskipun Luo Zeng tidak bisa melakukannya, keluarga Su bisa melakukannya. Gao Qizeng dan yang lainnya memandang wajah Luo Zeng dengan tatapan aneh, dan mereka semua sedikit senang, sepertinya Brother Luo tertarik pada pedang Feng Luan. Mereka tidak tahu bahwa Luo Zeng ingin menggunakan kelas 1 yang bagus ini. Harta karun Dao dari sisi lain untuk disempurnakan. Luo Zeng tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, saya tidak tahu kapan 7 gunung akan dimulai. 5 hari kemudian, kata Gao Qizeng. Kalau begitu, aku akan pergi dengan semua saudara senior pada hari itu. Luo Zeng mengangkat tangannya. Mendengar bahwa Luo Zeng setuju, para elit ini menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Jika saudara Luo Zeng keluar, kemungkinan kemenangan Sekte Xin Liu Jian kita akan sangat meningkat. Namun, semua orang harus bersiap. Orang yang menyadari tahu dalam satu pikiran tidak terbatas pada Sekte Xin Liu Jian kita. Jika Anda tidak Yijian dan Junior Brother Luo pergi bersama, saya khawatir itu pasti, tapi sayangnya. Orang-orang ini awalnya ingin membujuk Mo Yijian, tetapi Mo Yijian memilih untuk tidak muncul setelah mundur, dan Gao Qizeng bahkan pergi mencari Mo Yijian. Saya melakukan perjalanan ke pantai seberang, tetapi tidak menemukan apapun. Kembali ke halamannya sendiri, retakan di lantai 2 halaman telah diperbaiki oleh Xiao Yin. Luo Zengduan duduk di kamarnya dan masih memikirkan pertemuan 7 gunung. Qishan Xiaohui, apakah ini game yang dirancang dengan baik? Dan game ini terkait dengan arti sebenarnya dari Dao. Mereka juga menyukaiku karena aku bisa menyadari arti sebenarnya dari keberuntungan pedang dalam satu pikiran aku. Pasti akan mendapatkan pedang Feng Luan. Dao Jian kecil istana. Di sekte pedang Xin Liu saja, ada orang kuat seperti Mo Yijian, dan di pegunungan lain, mungkin ada beberapa orang yang tidak lebih lemah dari Mo Yijian. Memikirkan hal ini, Luo Zeng mengikat tangannya dengan ringan, dan sekali lagi membentuk lapisan pesona, mengulurkan tangannya, dan selembar kertas terbentang di depan Luo Zeng. Yang tercatat di kertas ini adalah bahasa Sanskerta yang diuraikan di kertas kuning itu. Dia tidak pernah mempraktikkan 2 karakter Sanskerta yang diuraikan Luo Nian untuknya. Di satu sisi, dia telah tenggelam dalam Xin Liu Jian selama periode waktu ini, dan di sisi lain, kesulitannya sendiri terlalu besar. Karena dia bertekad untuk memenangkan pedang Feng Luan, Luo Zeng harus membuat persiapan lebih awal. Matanya tertuju pada kertas, dan dia mulai bernyanyi dengan lembut sesuai aturan. Mirip dengan situasi yang dihadapi Luo Nian saat itu, ketika dia mulai membaca, dia merasakan cahaya pedang yang tajam terbentuk di benaknya. Jiwa yang Luo Zeng berkali-kali lebih kuat dari jiwa Luo Nian. Dengan kilatan matanya yang tiba-tiba, dia telah menekan cahaya pedang yang tajam di benaknya. Cahaya pedang ini sepertinya lahir dari pikiranku sendiri. Saat berlatih bahasa Sanskerta yang diuraikan, Luo Zeng tiba-tiba menemukan bahwa itu agak mirip dengan pedang pembunuh jantung yang direkam dalam Xin Liu Jiandian. Selama periode waktu ini, ketika Luo Zeng mempelajari Xin Liu Jian, dia mengalami masalah yang aneh. Kode pedang Xin Liu sangat berbeda dari kode pedang tertinggi lainnya, itu sendiri adalah metode kultivasi pikiran, dan ada beberapa gerakan pembunuhan yang sangat kuat yang tercatat dalam kode pedang Xin Liu. Metode kultivasi. Menurut catatan, tampaknya jika Anda tinggal di menara aliran jantung untuk waktu yang lama, Anda dapat menyadarinya sendiri, jadi Luo Zeng telah belajar begitu lama dan belum mengembangkan kekuatan magis. Namun, bahasa Sanskerta yang baru saja diucapkan Luo Zeng dapat membuat pikiran berubah menjadi pedang, yang agak mirip dengan pedang hati pembunuh di pedang Xin Liu, jadi saya tidak tahu apa hubungannya. Terjemahan yang ditulis oleh Luo Nian memiliki sekitar 1000 kata. Luo Zeng menekan cahaya pedang tipis di benaknya, dan terus membaca kata-kata di atas. Saat dia terus melafalkan, Luo Zeng jelas merasakan bahwa cahaya pedang yang terakumulasi dalam pikirannya semakin kuat, dan cahaya pedang terus terakumulasi. Ketika dia melafalkan 50 salib, Luo Zeng tidak bisa meremehkan kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang ini, seperti gunung berapi aktif, yang akan meletus kapan saja, di mana saja.
Setelah cahaya pedang ini dipotong, tingkat kerusakannya mungkin jauh lebih baik daripada yang memotong jiwa Luo Nian. Luo Zeng mengerutkan kening dan harus berhenti, tetapi cahaya pedang yang terus-menerus diseduh perlahan menghilang. Begitu dia memahami Taoisme untuk mengikuti alam dan memikirkan baik dan jahat, meskipun dia berada di bawah tekanan berat, dia akhirnya bergerak maju selangkah demi selangkah. Meskipun tekanannya besar, itu tidak fatal. Tapi teks Sanskerta ini sangat berbahaya untuk dipahami. Apakah saya melakukan kesalahan? Bahkan jika itu adalah dewa sejati yang tidak memiliki kecocokan dengan arti sejati keberuntungan pedang yang abadi, tidak akan ada perlawanan yang kuat dalam latihan pertama. Bukankah titik awalnya salah? Kedua skrip Sanskerta itu awalnya diberi peringkat setelah keberuntungan pedang abadi, jadi haruskah mereka saling menggantikan? Memikirkan hal ini, sebuah cahaya melintas di benak Luo Zeng. Jadi dia diam-diam melafalkan makna sejati yang abadi lagi. Sekarang Luo Zeng melafalkannya dengan sangat cepat, tanpa hambatan, dan dalam 100 napas, dia telah melafalkan kata terakhir. Pada saat yang sama ketika dia selesai membaca, Luo Zeng mengarahkan pandangannya ke kertas dan terus membaca apa yang telah diuraikan oleh Luo Nian. Setelah merapal kali ini, cahaya pedang jauh di dalam pikirannya tidak muncul. Sebaliknya, ada topan tak terlihat, yang mulai naik perlahan. Ketika topan naik sesaat, Luo Zeng merasakan perasaan aneh di hatinya. Apa ini? Meskipun Luo Zeng tidak dapat mengidentifikasi topan, dia masih memiliki penilaian yang kasar. Jika Anda mulai melafalkan langsung dari dua kata Sanskerta itu, Anda akan memiliki cahaya pedang yang akan mencelakai Anda. Jika Anda melafalkannya bersama dengan makna sejati keberuntungan pedang yang abadi, angin puyuh ini akan muncul. Tapi apakah itu siklon atau cahaya pedang, energi yang dikandungnya serupa. Tetapi untuk Luo Zeng, topan ini telah menjadi hangat dan tidak berbahaya. Luo Zeng hanya berhenti sejenak, lalu melanjutkan nyanyian. Saat dia terus melantunkan, topan mulai meluas, dan tekanan dari masa lalu menjadi berat lagi sekarang datang. Sekitar 100 kata, Luo Zeng tidak bisa membaca lagi, bahkan dengan kekuatan yang Sol saat ini, dia masih tidak tahan dengan tekanan yang dibawa oleh topan. Merasakan angin puyuh di benaknya, mata Luo Zeng menunjukkan kegembiraan. Tampaknya dua karakter Sanskerta terakhir memang merupakan kelanjutan dari makna sejati keberuntungan pedang yang abadi. Apakah itu makna sejati abadi dari keberuntungan pedang atau makna alami sejati dari Taoisme? Tidak ada energi khusus yang lahir, makna pada dasarnya adalah penggunaan energi dan cara pemahamannya berbeda dengan agregat Dao Shinto. Sekarang siklon baru lahir, secara alami memiliki arti baru. Tapi bagaimana seharusnya siklon ini digunakan? Luo Zeng mencoba beberapa kali, mencoba membebaskannya dari pikirannya, atau mentransfernya ke pedang panjang, tetapi gagal. Mungkin topan ini terlalu lemah dan belum sepenuhnya terbentuk. Dalam 5 hari berikutnya, Luo Zeng mencoba menembus batas 100 kata, atau mencoba menggunakan topan, tetapi tidak ada yang berhasil, tapi setiap kali saya mencoba, saya selalu bisa merasakan perubahan siklon. Perubahan semacam ini tidak berada di bawah kendali Luo Zeng, dia samar-samar merasa bahwa siklon ini seperti makhluk hidup. Ketika siklon dibubarkan, bahkan berubah menjadi benda kecil tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dan mulai berjalan-jalan. Dan jalur setiap perjalanan kira-kira mirip, tetapi mengapa topan mengembara seperti ini, Luo Zeng tidak bisa mengatakannya. 5 hari kemudian, Li Ken muncul lagi di halaman rumahnya, dan hari ini adalah hari Qishan Xiaohui. Setelah Luo Zeng bersiap, dia keluar dari halaman bersama Li Ken. Di mana lokasi pertemuan kecil 7 gunung? Luo Zeng bertanya. Kakak Luo Zeng akan mengikutiku, kata Li Ken sambil tersenyum. Tidak jauh ke kanan di sepanjang halaman independen ini, Gao Qizeng dan lebih dari 20 orang sedang menunggu di lapangan terbuka di depan. Sebuah kapal terbang yang sangat indah tergeletak di tengah lapangan. Luo Zeng juga telah melihat banyak kapal terbang, tetapi yang ini luar biasa mewah. Lapisan luar kapal terbang bertatahkan karapas halus, dan pegangan kapal terbang dibungkus dengan kulit halus, yang bertatahkan emas benang. Elit dari Sekte Pedang Xin Liu ini memiliki bakat luar biasa dan keluarga kaya. Kakak Luo Zeng ada di sini, tolong lewat sini. Gao Qizeng tersenyum dan memberi isyarat undangan. Setelah semua orang menaiki kapal terbang itu bergetar sedikit, dan segera terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi ketika berada di tengah langit, penghalang berbentuk sarang lebah tiba-tiba muncul di langit. Inilah pesona Gunung Tai. Tidak ada kapal terbang yang bisa masuk dan keluar dari Gunung Tai sesuka hati. Jika pecah secara paksa, kapal terbang akan hancur berkeping-keping. Ketika mereka melintasi pesona, 2 kapal terbang lainnya juga terbang keluar dari Gunung Tai.
dan mereka mengepung kapal terbang tempat Luo Zeng berada dan terus berpacu. Pada saat yang sama, para pemuda di dua kapal terbang itu bahkan bersiul satu demi satu. Semangat juang tahun ini bagus. Gao Qizeng, sepertinya aku belum pernah melihat bocah Mo Yijian itu, apakah aku terlalu takut untuk berpartisipasi? Naik, orang-orang di dua kapal terbang itu tertawa dengan tidak sopan. Mendengar kata-kata mengejek itu, para elit dari Sekte Pedang Xinliu terlihat tidak terlalu baik. Gao Qizeng bahkan mengendalikan kapal terbang untuk tenggelam, dan segera menyingkirkan dua tim dari dua kapal terbang tersebut. Tanpa pengenalan orang lain, Luo Zeng dapat menebak bahwa orang-orang ini milik Sekte Pedang Absolut dan Sekte Pedang Pembunuh. Kakak Gao, karena orang-orang ini berasal dari Gunung Tai, mengapa mereka memiliki banyak permusuhan terhadap Sekte Pedang Xinliu? Luo Zeng bertanya. Gao Qizeng memiliki wajah gelap, dan ketika dia mendengar interogasi Luo Zeng, dia tersenyum tak berdaya. Gunung Tai adalah puncak utama Tiangong, dan tiga sekte pedang utama juga saling bertarung. Ini juga hasil keseimbangan, jika tidak tiga sekte pedang utama bersama-sama, gunung-gunung lain tidak bisa menandingi sama sekali, jadi faksi tiga pedang kami juga bersaing satu sama lain. Nyatanya, Gao Qizeng tidak mengungkapkan alasan sebenarnya. Di antara tiga sekte pedang utama, sekolah pedang pusat sebenarnya adalah yang terlemah, dan bahkan ada kabar bahwa sekolah pedang Xinliu telah tersingkir untuk sementara waktu. Sekte pedang pembunuh dan sekte pedang Juezhen selalu memandang rendah sekte pedang Xinliu, dan penampilan Mo Yijianlah yang menyelamatkan wajah sekte pedang Xinliu. Oleh karena itu, jika Mo Yijian tidak bertarung, Gao Qizeng akan menemukan Luo Zeng dengan cemas. Sentral Shenzhou dikelilingi oleh pegunungan. Setelah mencapai Gunung Taihao, ketinggian gunung raksasa menurun berturut-turut, membentuk deretan puncak berbahaya yang panjang dan sempit berkelok-kelok. Melihat ke bawah dari tempat yang sangat tinggi, terlihat seperti naga raksasa bercokol, dan kota naga terletak di sisi Gunung Tai, yang merupakan sentuhan akhir, yang juga merupakan asal mula kota naga. Kakak senior Gao, karena kristal jiwa dari negara adidaya utama kekurangan pasokan, bagaimana masyarakat tujuh gunung dapat memberikan begitu banyak hadiah, bahkan daubau kelas 1 dari pihak lain? Luo Zeng bertanya. Lagi pula, Qishan Xiaohui diadakan setiap 3 tahun sekali, bahkan jika Tiangong kaya dan berkuasa, hadiah seperti itu cukup boros. Gao Qizeng sedikit tersenyum, tetapi berkata karena tidak ada cukup waktu. Tidak cukup waktu lagi. Ini bukan pertama kalinya Luo Zeng mendengar kalimat ini. Bagaimana perasaan saudara muda Luo tentang situasi di dunia ini? Gao Qi bertanya dengan positif. Angkang dan damai, jawab Luo Zeng. Meskipun ada kekacauan di 6 negara bagian di bawah kekuasaan Istana Taitian, kecuali masalah di prefektur Guanshan, negara bagian lain tidak perlu ditakuti sama sekali. Apa yang dilihat Luo Zeng dalam perjalanan ke prefektur Guanshan juga membuktikan hal ini. Itu benar, tidak hanya Tiangong kita, tetapi juga ras alien utama yang bertarung sengit di dunia induk telah tenang sekarang. Dapat dikatakan bahwa 100 tahun terakhir ini adalah era yang paling tidak bergolak di dunia induk. Gao Qizeng sepakat. Tapi situasi ini tampaknya tenang, tetapi di dalamnya bergejolak. Untuk beberapa alasan, ada keseimbangan yang cerdik antara kekuatan super itu, tetapi keseimbangan ini sangat rapuh. Begitu keseimbangan tidak seimbang, seluruh dunia ibu mungkin akan jatuh ke dalam api perang. Tentu saja, Tiangong tidak bisa sendirian, jawab Gao Qizeng. Lagi pula, Gao Qizeng adalah keturunan dari keluarga terkenal, jadi dia bisa melihat lebih jauh meski dia berdiri tegak. Jadi dalam 10 pertemuan kecil Qishan terakhir, hadiahnya secara bertahap ditingkatkan setiap kali, dan itu juga untuk merangsang kami bekerja lebih keras untuk menjadi lebih kuat, kata Gao Qizeng. Aku mengerti, kakak Gao, Luo Zeng mengangguk. Meskipun Gao Qizeng tidak menjelaskannya terlalu jelas, Luo Zeng juga tahu bahwa perselisihan ini mungkin masih disebabkan oleh pilihan yang berbeda. Seperti yang dikatakan Qiu Yinhe, tingkat kekacauan di dunia ini mendekati titik kritis itu, dan sebelum titik kritis itu tiba, semuanya harus diselesaikan. Setelah kapal terbang melewati Gunung Taihao, Anda bisa melihat kota-kota besar terbentang di sepanjang aliran gunung. Jumlah absolut ras manusia mungkin tidak sebanyak ras alien, tetapi setelah waktu pengembangan yang hampir tak terbatas, jumlah absolutnya juga cukup banyak. Populasi setiap kota besar dihitung dalam puluhan juta, dan ada ratusan kota besar yang lewat di bawah kaki Anda, yang menunjukkan kemakmuran kuil Taitian. Di atas kota-kota besar ini juga terdapat sejumlah besar kapal terbang yang terbang bolak-balik di udara, dan sebagian besar mengikuti aturan dan tampak teratur. Swoosh, swoosh. Sebagai perbandingan, 2 kapal terbang dari Sekte Pedang Juezhen dan Sekte Pedang Pembunuh tampak terlalu banyak. Mereka meraung bolak-balik,
berdiri terbalik di udara, berputar-putar, dan mengeluarkan semburan kegembiraan berteriak dari waktu ke waktu. Kapal terbang lainnya mengelak satu demi satu. Tetapi sebagian besar kapal terbang di kota-kota besar ini milik beberapa karavan dan keluarga kecil menghadapi dua kapal terbang dari Gunung Tai, mereka tidak berani berbicara. Orang-orang ini semakin bermusuhan, Chu Mo menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama ditekan oleh Sekte Pedang, begitulah adanya, terutama orang-orang dari Sekte Pedang Pembunuh, semuanya gila, orang lain tertawa. Orang-orang ini dapat memahami Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezen. Dalam hal metode budidaya, Sekte Pedang Xin Liu mungkin yang paling santai dan pada saat yang sama yang paling menekankan bakat. Apakah itu Sekte Pedang Pembunuh atau Sekte Pedang Juezen? Keduanya cukup keras pada para murid Sekte Pembunuh Pedang bahkan lebih buruk. Setengah jam kemudian, kecepatan kapal terbang akhirnya melambat di depan sebuah gunung. Gunung itu seolah-olah telah dipotong oleh seseorang, dan puncak gunung itu ditutupi dengan bangunan dengan berbagai gaya. Kapal terbang berhenti tepat sebelum dan sesudah sebuah bangunan yang luas, dan Luo Zeng turun dari kapal terbang bersama semua orang. Bangunan itu sudah menjadi tempat bernyanyi dan menari, di panggung tinggi di kejauhan, deretan wanita berbaju merah muda menari ringan dan bernyanyi dengan lembut. Sebagian besar murid dari gunung lain datang, dan masing-masing memiliki tempat duduk terpisah, dengan pelayan menuangkan teh dan anggur di samping mereka. Mungkin karena kerja keras untuk waktu yang lama, tetapi kebanyakan orang sangat menikmatinya. Gao Qizeng memimpin sekelompok orang ke dalamnya, yang segera menarik perhatian semua orang. Fraksi Xin Liu Jian ada di sini. Hah, di mana lelaki kecil yang tak terkalahkan itu terakhir kali? Sepertinya dia sudah pergi. Terakhir kali pertemuan 7 gunung diadakan, Mo Yijian yang memimpin faksi Xin Liu Jian untuk memenangkan tempat pertama, membuat semua orang selalu Sekte Pedang Xin Liu yang kurang dikenal mengambil keuntungan, dan Sekte Pedang di gunung lain tidak senang, jadi mereka secara alami memberikan perhatian khusus kali ini. Kakak Gao, di mana bocah Mo Yijian itu? Seorang pria bertubuh besar bertanya sambil tersenyum di meja tidak jauh dari sana. Nama pria besar ini adalah Qi Chong, dan dia adalah pemimpin generasi muda di Taiqingshan. Saudara Qi, Gao Qizeng menangkupkan tangannya dan berkata, saudara muda Mo dalam pengasingan, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan 7 gunung ini. Jadi dia dalam pengasingan. Qi Chong tertawa, saya takut anak itu tidak berani datang. Ini sangat membuat frustrasi orang-orang kecewa. Hahaha. Orang-orang di sekitar Qi Chong juga tertawa. Ini adalah kabar baik bagi mereka bahwa Mo Yijian tidak bisa datang, tetapi mereka masih akan melakukan yang terbaik di permukaan. Para elit dari Sekte Pedang Xin Liu baru saja mengambil tempat duduk mereka, dan orang-orang dari Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezen juga memasuki lobi. Orang-orang dari 7 gunung mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, dan mereka diatur dalam bentuk kipas, tetapi masih ada tempat kosong di depan masing-masing kipas. Luo Zeng melirik kekosongan itu, dan bertanya dengan aneh karena para elit dari 7 gunung semuanya telah dihitung, mengapa tempat-tempat ini ditinggalkan. Gao Qizeng menjawab itu adalah posisi garis langsung dari setiap gunung. Tiangong keturunan langsung adalah keturunan asli dari masing-masing penguasa gunung, mereka tidak bergabung dengan sekte pedang manapun, dan status mereka terlepas. Lalu Ling Xuang juga milik garis langsung Gunung Tai. Luo Zeng bergumam di dalam hatinya. Luo Zeng dan Ling Xuang sedang tawar-menawar dengan Paman King dalam True Meaning Jiange. Mereka menyebut neneknya dan seni pedang Tai. Jika bukan karena pernyataan berlebihan Ling Xuang, dia akan menjadi garis langsung Gunung Tai. Aku ingin tahu apakah dia akan datang hari ini. Pada saat ini, rasa dingin yang samar tiba-tiba datang dari gerbang. Seorang wanita mengenakan rok panjang berjalan perlahan, diikuti oleh 10 orang di kedua sisi wanita berpakaian istana. Penampilan wanita ini sangat memukau, tetapi wajahnya sedingin gunung es, seolah-olah dia tidak pernah tersenyum secara keseluruhan kehidupan. Di bawah udara dingin, pita pada gaun istana berkibar ringan begitu wanita itu masuk, aula yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mereka semua kagum padanya. Gao Qizeng menoleh sedikit, dan berbisik kepada Luo Zeng Fengge, putri bungsu Kaisar Timur, dikatakan telah dibawa kembali dari sarang dewa. Meskipun istana surgawi dibagi menjadi 7 gunung, Timur Kaisar adalah kepala istana surgawi. Karena Fengge ini adalah putri kandung Kaisar Timur, dia secara alami adalah putri ortodoks dari Kaisar Timur Tai. Mendengar kata-kata Gao Qizeng, Luo Zeng sedikit terkejut, sarang dewa bukan milik suku Golden Crow. Bagaimana sang putri bisa kembali dari sarang dewa? Kami Dong Huang dan Di Jun adalah saudara yang luar biasa, tetapi mereka kemudian saling bertentangan, kata Gao Qizeng dan menggelengkan kepalanya.
Hubungan antara Dong Huangtai dan Di Jun dulunya sangat baik, alasan mengapa mereka berpisah adalah karena mereka memilih jalan yang berbeda, dan akhirnya menjauh. Mari kita tidak membicarakan hal ini hari ini di pertemuan 7 gunung, kata Gao Qizeng di keturunan langsung pegunungan Tiangong kita, ada 2 wanita yang juga disebut Tiangong Suangsu, salah satunya adalah Feng Ge. Bagaimana dengan kedua? Luo Zeng bertanya. Ini adalah adik perempuan Ling Xuang dari Gunung Tai. Temperamen Ling Xuang adalah kebalikan dari Feng Ge. Dia lincah dan antusias. Dia jauh lebih manis daripada penampilan Feng Ge yang mengusir orang ribuan mil jauhnya, kata Gao Qizeng sambil tersenyum. Luo Zeng berkedip, dan dia secara alami sangat terkejut mendengar Gao Qizeng memberi Ling Xuang penilaian setinggi itu. Feng Ge memimpin orang-orang sepanjang jalan, dan para elit dari semua gunung bangkit dan memberi hormat satu demi satu. Yang Mulia Feng. Lihat Yang Mulia Feng. Feng Ge tetap tanpa ekspresi, bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, dan duduk di kursi paling atas tanpa menanggapi orang lain. Setelah Feng Ge duduk, orang lain masuk dari pintu, mereka adalah keturunan langsung dari Tai Qingshan. 3 pemuda dari Tai Qingshan tersenyum, menyapa para kenalan yang hadir, dan duduk di depan. Berikutnya datang keturunan langsung dari Gunung Taixiu dan Gunung Taiyue. Setelah mereka duduk, terdengar suara langkah kaki lagi di pintu, dan kemudian seseorang menyapa lebih dulu, Saudari Ling Xuang, lama tidak bertemu. Saudari Xuang, saya tidak melihatmu selama 2 tahun. Ini sebenarnya adalah peningkatan kultivasi yang sangat besar. Ling Xuang mengenakan rok merah muda pucat hari ini. Roknya tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Itu pas, lincah namun feminin, mungil namun menyenangkan. Dia tidak sombong seperti Feng Ge, dan dia memperlakukan teman-temannya sama ketika dia berteman, dan dia sangat populer di Tiangong, bahkan para elit itu disebut Saudari Xuang satu persatu. Jika ada yang berani memanggil Feng Ge seperti itu akan menjadi bencana. Ling Xuang melambai ke arah kerumunan dan berjalan maju dengan langkah ringan. Ling Xuang dari Gunung Tai ada di sini, aku akan menyapa. Mata Gao Qizeng menunjukkan kegembiraan, dan kegembiraan ini juga bercampur dengan kekaguman. Ling Xuang sudah setengah jalan, tatapannya terus-menerus melesat ke sekitar. Dengan kemampuan Luo Zeng, dia harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan kecil 7 gunung, tetapi Luo Zeng mungkin tidak mau datang. Setelah patroli ini, secercah kilau muncul di mata indah itu, dan secercah kegembiraan di wajahnya, dia langsung menuju Gao Qizeng. Saudari Ling Xuang, Gao Qizeng menunjukkan senyum yang indah, dia tidak menyangka Ling Xuang akan mengambil inisiatif untuk berjalan ke arahnya. Ling Xuang sedikit mengangguk ke Gao Qizeng, sebagai salam, melewati Gao Qizeng, duduk tepat di samping Luo Zeng, tersenyum dan berkata, aku tahu kamu akan berpartisipasi dalam pertemuan 7 gunung. Wajah Luo Zeng seperti biasa, aku juga bertanya-tanya apakah Anda akan datang. Tentu saja, pertemuan 7 gunung itu menyenangkan. Dan itu hanya terjadi sekali dalam 3 tahun, bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan ini? Kata Ling Xuang. Dia hampir berada di sisi Luo Zeng, dan keintiman serta kealamian penampilan Luo Zeng. Ketika Gao Qizeng melihat pemandangan ini, matanya melebar, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari, kamu saling kenal. Tidak hanya Gao Qizeng yang merasa aneh, tetapi para elit dari Sekte Pedang Xin Liu dan elit lainnya di gunung semuanya berbaris. Tampilan yang tidak bisa diterima. Meskipun Ling Xuang mudah didekati, tetapi bagaimanapun juga, dia seperti gadis dari semua orang, bagaimana dia bisa menunjukkan keintiman seperti itu dengan orang lain? Apakah aneh kita mengenal satu sama lain? Ling Xuang mengedipkan matanya. Gao Qizeng tampak sedih, dan tersenyum kecut benar tidak mengherankan. Adegan ini melukai hati banyak orang. Ling Xuang sama sekali tidak menyadarinya, tetapi bertanya dengan prihatin hal di sisi lain. Apakah token berhasil diintegrasikan? Yah, Luo Zeng mengangguk. Berapa banyak kekuatanmu yang bisa kamu kerahkan? Saat keduanya berbisik, sekelompok orang lain masuk ke pintu. Tuan Muda Yue ada di sini. Tolong lewat sini. Kelompok orang ini adalah garis langsung dari Gunung Taihao. Pemimpinnya, Su Yue, berpakaian hitam, dan terlihat sangat cakap, dengan wajah penuh semangat. Dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Taihao telah meningkat pesat. Awalnya, mobil suspensi di 7 gunung terus mengejar, dan samar-samar mampu mengimbangi Gunung Tai. Status Su Yue di antara banyak keturunan langsung juga meningkat. Dia memberi isyarat kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya, tetapi tatapannya tertuju pada Ling Xuang dalam sekejap mata senyum tipis asli menghilang dalam sekejap mata, digantikan oleh wajah yang penuh niat membunuh. Setelah mundur dari pantai seberang,
Su Yue mengirim seseorang untuk menyelidiki berita tentang Luo Zeng, tetapi hanya ada sedikit berita tentang Luo Zeng. Meskipun diketahui bahwa dia memasuki kota naga dan pergi ke Sekte Pedang Xin Liu, tetapi Long De pengalaman di kota, proses naik gunung, semuanya kosong. Masuk akal bahwa catatan ini sebenarnya disimpan secara rahasia di Tiangong, dan jelas bahwa seseorang dengan sengaja menghapusnya. Dengan temperamen Su Yue, dia secara alami akan menemukan masalah dengan Luo Zeng. Tapi Luo Zeng akan mendapat masalah jika dia bergabung dengan Sekte Pedang Xin Liu, bahkan jika dia adalah putra dari penguasa gunung. Jika dia benar-benar pergi ke Sekte Pedang Xin Liu untuk memprovokasi dia, itu masih tabu. Dia melihat Ling Xuang duduk di sebelah seorang pria dan bertingkah mesra, dan pria ini duduk di sebelah Gao Qizeng dari sosok dan aura Luo Zeng, itu mirip dengan jiwa di kuil. Hampir dalam sekejap mata, dia telah menilai identitas orang ini, itu adalah Luo Zeng yang sudah lama dia cari. Dadada, Su Yue berjalan menuju Ling Xuang tanpa ragu-ragu. Gao Qizeng juga membungkuk kepada Su Yue, Tuan Yue, ada apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu, keluarlah, kata Su Yue dengan suara dingin. Nada suara Su Yue segera menarik perhatian semua orang. Masalah Gunung Taihao melamar Gunung Tai menyebabkan keributan besar untuk sementara waktu, dan para tetua dari kedua gunung itu bahkan saling bertentangan karena hal ini. Murid Tiangong biasa tidak mengetahuinya, tetapi orang-orang di sini masih mendengar tentang itu. Bahkan Feng Ge, yang tidak melihat ke samping, menoleh, dan cahaya aneh melintas di mata halus itu. Hari ini adalah hari Qishan Xiaohui. Aku tidak ingin melihatmu di sini, beri aku keluar. Kata Su Yue dengan suara dingin dan bangga. Alis Willow Ling Xuang terangkat, dan berkata dengan marah Su Yue, kamu. Bagaimana jika aku tidak keluar? Luo Zeng, yang duduk di kursinya, menyela Ling Xuang. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan tidak? Sudut mulut Su Yue sedikit melengkung, senyum sinis berkedip di matanya, dan auranya juga melonjak. Melihat penampilan Su Yue, semua orang tahu di dalam hati bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hari ini. Gao Qizeng, Chu Mo dan yang lainnya juga terlihat sangat cemas. Dari lebih dari 20 elit Sekte Pedang Xin Liu, Gao Qizeng adalah yang terkuat, dan sebagian besar lainnya berada di lantai 8 atau 9 di sisi lain, sementara Chu Mo telah mencapai lantai 11 di sisi lain, dan Gao Qizeng ada di lantai 13 di sisi lain. Tapi Gao Qizeng tidak berani menyinggung Su Yue dan keturunan langsung penguasa gunung lainnya. Luo Zeng adalah murid dari Sekte Pedang Xin Liu, dan Gao Qizeng mengundang mereka. Gao Qizeng hanya bisa menahan diri dan berkata Tuan Yue, saudara muda Luo adalah elit dari Sekte Xin Liu Jian saya. Kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan kecil 7 gunung. Apakah Anda mengusirnya seperti ini? Banyak omong kosong. Di mana Su Yue mendengarkan Gao Qizeng? Masih ringan untuk mengusir Luo Zeng, dan dia tidak akan membiarkan anak ini pergi dengan mudah. Tindakan Su Yue yang tampaknya sembrono sebenarnya mengungkapkan sedikit kelihayan. Ling Xuang ditakdirkan untuk menemukan pasangan, meskipun Tiangong sangat besar dan ada banyak orang yang cakap, hampir semua orang yang memenuhi syarat untuk mengejarnya berkumpul di sini. Dia ingin memberi isyarat hari ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Gunung Taihao. Saat itu, jika ayahnya menekan Gunung Tai lagi, itu mungkin hal yang biasa. Aku memberimu pilihan yang layak untuk keluar. Jika kamu tidak makan roti panggang, jangan salahkan aku. Nafas Su Yue di tubuhnya tiba-tiba meledak, tangannya seperti 2 tang, dan dia datang langsung ke Luo Zeng. Level jiwanya telah mencapai level teratas dari 13 surga dunia warna, dan token yang menyatu dari sisi lain diperolehnya sendiri di kuil tangan ini datang ke sini sesuka hati, dan kekuatan ledakannya sebanyak 200 kekuatan ilahi. Su Yue ingin menghancurkan lengan Luo Zeng, dan kemudian melemparkannya langsung ke bawah gunung meskipun bangunan ini tidak berada di sisi gunung, kekuatan semacam ini melemparkannya sejauh puluhan mil, dengan mudah. Tuan Yue benar-benar melakukan sesuatu. Aku khawatir bocah itu akan mendapat masalah. Orang dari surga keempat tidak setingkat dengan Tuan Yue, jadi mengapa kamu begitu keras kepala? Akui saja kesalahanmu dan tinggalkan sendiri. Kamu akan menderita demi wajahmu. Luo Zeng, hati-hati. Kakak Yu, bantu aku, teriak Ling Xuang. Karena Gunung Tai adalah puncak terbesar kedua di Tiangong, tentu saja ada banyak elit di dalamnya. Saudara Yu yang dikatakan Ling Xuang adalah Song Fei Yu, dan dia juga luar biasa. Song Fei Yu dan murid Gunung Tai lainnya selalu bersikap menunggu dan melihat, mereka juga tidak mau memprovokasi Su Yue, selama Su Yue tidak menyakiti Ling Xuang. Tapi sekarang Ling Xuang mengajukan permintaan,
Song Feiyu tidak bisa berdiri dan menonton, tapi sudah terlambat baginya untuk menghentikannya sekarang. Kakak, tangan Su Yuwei mencengkeram lengan Luo Zeng seperti kilat, dan wajah Su Yuwei tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan. Apa yang dia harapkan tidak terjadi. Lengan Luo Zeng sepertinya bukan daging dan darah, tetapi harta yang kokoh dari pihak lain, apalagi dicubit berkeping-keping. Ketika Su Yuwei tercengang, dia melihat wajah Luo Zeng yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dia tidak tahu apa arti senyum Luo Zeng. Yang lain juga penuh dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan. Su Yuwei tampaknya memegang lengan Luo Zeng dengan sangat antusias, seperti dua pria besar menarik dan menarik. Pada saat ini, lengan Luo Zeng sedikit terpelintir, lengannya meluncur seperti ikan yang berenang, dan berbalik dan memutar lengan Su Yuwei. Selama proses ini, Su Yuwei juga mencoba melawan, tetapi kekuatan yang diledakkan Luo Zeng saat ini melebihi harapannya lagi. Dia tidak punya cara untuk melawan. Su Yuwei memiliki firasat di dalam hatinya, dan dia mengucapkan peringatan melalui giginya, beraninya kamu tapi. Sebelum dia bisa menyelesaikan peringatannya, dia merasakan angin puyuh, kekuatan yang kuat diberikan pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat meja dan kursi, balok dan kolom, atap, perahu terbang, sungai, dan puncak gunung terus menjauh darinya. Aula itu luar biasa sunyi. Gadis-gadis yang menari di atas panggung juga menghentikan penampilan mereka. Semua orang memandang Luo Zeng dengan ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Terlepas dari statusnya, Su Yuwei jauh lebih kuat dari Luo Zeng, tetapi adegan barusan terjadi di bawah hidung mereka, dan bukan Luo Zeng yang diusir, tetapi Su Yuwei. Feng Ge, yang duduk di depan, menunjukkan senyum langka, dia tidak bermaksud menghentikan pertarungan, tetapi menatap Luo Zeng dengan mata yang menarik. Yang lainnya tetap diam. Saat Luo Zeng mulai, mereka sudah melihatnya. Meskipun Luo Zeng baru saja memasuki surga keempat, perpaduan token pihak lain mungkin luar biasa, dan kekuatan yang baru saja meletus jelas jauh lebih unggul daripada Su Yuwei. Namun manifestasi kekuatan orang kuat di alam pantai seberang bukan hanya kekuatan murni, tapi juga kekuatan supernatural dari kultivasinya sendiri, serta berbagai kemampuan unik dan aneh dari token pantai lain. Baru saja Su Yuwei terlalu meremehkan Luo Zeng, dan diusir oleh Luo Zeng. Dengan temperamen Su Yuwei, saya khawatir dia tidak bisa bersikap baik hari ini. Namun, konflik antara kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan kebanyakan orang, bahkan Sekte Pedang Pembunuh Gunung Tai dan Sekte Pedang Juezhen memiliki ekspresi sombong. Gao Qizeng dan Chu Mo penuh dengan kesedihan, junior kecil ini terlalu tangguh. Hanya saja Luo Zeng tidak bisa disalahkan atas masalah ini, Su Yuwei terlalu banyak menipu. Chu Mo, kamu akan membantuku nanti, Gao Qi tampaknya telah mengambil keputusan saat ini. Chu Mo juga mengangguk, dan berdiri dengan kokoh. Pada saat yang sama, Song Feiyu juga berdiri di depan Ling Xuang dan Luo Zeng yang mulia. Ling Xuang memiliki status khusus di Gunung Tai, jadi dia secara alami saling melindungi dengan seluruh kekuatannya. Jangan takut pada pria itu, Gunung Tai kita bukan untuk dilihat, Ling Xuang menghibur Luo Zeng. Luo Zeng melihat penampilannya merawat burung kecil itu, dan dia tidak bisa tertawa atau menangis, dan kemudian berkata kebaikan semua orang dihargai oleh Luo, karena orang ini datang untukku. Aku secara alami akan menyelesaikannya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia menyeberang. Dia melewati Gao Qizeng dan Song Feiyu yang berdiri di depannya, melintasi kerumunan, dan berdiri di ruang terbuka aula. Luo Zeng. Mata Ling Xuang berfluktuasi sedikit, orang ini terlalu percaya diri, tetapi Su Yuwei adalah keturunan langsung dari Gunung Taihao, dengan bakat dan kekuatan yang sangat kuat, dia adalah lawan yang kuat yang tidak dapat diabaikan. Tapi Luo Zeng sangat percaya diri sehingga dia tidak ingin orang lain melindunginya, dan Ling Xuang tidak berani memaksanya. Melihat Luo Zeng berencana menghadapi Su Yuwei sendirian, banyak orang menggelengkan kepala. Itu hanya kecerobohan Su Yuwei. Anak ini tidak benar-benar berpikir dia memiliki kemampuan untuk melawan Su Yuwei. Jika Su Yuwei serius, orang ini akan membayar harganya dengan nyawanya. Hanya menunggu di Luo Zeng Sun, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari gedung. Su Yuwei muncul kembali di pintu, tubuhnya masih ternoda oleh banyak debu, dan dia tampak agak malu, tetapi sorot matanya bahkan lebih menyeramkan, dengan niat membunuh yang ganas muncul di matanya. Di depan umum, dia diusir oleh orang tak dikenal. Dia adalah putra terhormat dari penguasa Gunung Taihao, dan wajahnya benar-benar hilang. Token dari sisi lain sepertinya adalah roh dari banci misterius. Bukankah token Su Yuwei dari sisi lain adalah tangan berdarah? Tahun lalu dia pergi ke Yuyin sekali. Kuil, jadi saya mendapat token ini dari sisi lain secara tidak sengaja.
Di antara semua token dari sisi lain, yang paling misterius adalah yang paling istimewa. Banyak token misterius dari pihak lain seringkali memiliki beberapa kemampuan luar biasa, jika digunakan dengan benar, hampir tidak mungkin untuk diuraikan. Melihat pedang panjang 3 warna Su Yuwei, Luo Zeng tidak ragu-ragu, mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan pedang Yuxue sudah ada di tangannya. Meskipun ada 33 surga di pantai seberang, mereka umumnya dibagi menjadi 3 alam, dan setiap orang adalah anggota dari alam bentuk. Meskipun Su Yuwei telah memasuki surga ke-13, tanda fusi Luo Zeng juga merupakan surga ke-13, tetapi kultivasi jiwa Luo Zeng tidak sebaik Su Yuwei, dan dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan Luo Zeng memiliki kartu trufnya sendiri. Melihat pertempuran sengit akan terjadi di antara keduanya, tidak ada orang lain di aula yang bergerak untuk menghentikannya. Mereka yang berdiri di sisi Su Yuwei tidak mengatakan apa-apa, mereka berharap Su Yuwei akan membunuh Luo Zeng dengan pedang, dan mereka yang netral tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menyaksikan kegembiraan. Luo Zeng juga dengan tegas memberitahu Ling Xuang dan Sekte Pedang Xin Liu bahwa dia harus menghadapinya sendirian, dan tidak mudah bagi mereka untuk maju. Wow, saat Su Yuwei dengan ringan mengangkat pedang panjang 3 warna, bayangan samar dari 3 warna membentuk pola yang aneh. Saat dia akan meluncurkan serangan, garis tipis tiba-tiba datang dari belakangnya, sutra. Benang sutra dengan lembut melingkari pedang panjang 3 warna itu, dan cahaya pada pedang panjang 3 warna itu langsung meredup. Itu adalah seorang wanita muda dengan kuncir kuda. Di belakang wanita muda itu, beberapa orang mengikuti. Qishan Xiaohui awalnya adalah hari yang meriah. Tidak pantas menggunakan pedang dan senjata di sini, wanita muda itu melambaikan tangannya dengan ringan di bawah tarikan benang sutra yang tak terlihat, pedang panjang Su Yuwei terbang dari tangannya dan langsung jatuh di tangannya. Pada saat yang sama, Luo Zeng juga merasa tangannya kosong, dan pedang salju terbang keluar, dan itu juga jatuh ke tangannya. Wanita muda itu berjalan ke arah Su Yuwei, memegang gagang di satu tangan dan ujung pedang di tangan lainnya, menyerahkan pedang panjang itu kepada Su Yuwei, dan memperingatkan jika kamu ingin bergerak, kita akan membicarakannya, setelah pertemuan Qishan. Kemudian dia juga berjalan di depan Luo Zeng, menyerahkan pedang salju kepada Luo Zeng, dan menatap Luo Zeng pada saat yang sama, sebelum memimpin yang lain ke platform tinggi aula. Warna kekerasan di wajah Su Yuwei masih kuat, tetapi pada akhirnya dia hanya menatap tajam ke arah Luo Zeng, dan tidak bergerak lagi. Luo Zeng kembali ke tempat duduknya tanpa ekspresi. Gao Qizeng dan murid elit lainnya dari Sekte Pedang Xin Liu menarik napas lega. Siapa orang-orang ini? Luo Zeng bertanya. Kekuatan gadis berkuncir kuda dan yang lainnya jelas jauh lebih kuat dari yang hadir, bahkan Su Yuwei tidak berani melakukan kesalahan. Dia berasal dari tanah kesedihan pedang, dia sepertinya dipanggil Lingqi, jawab Ling Xuang. Tanah duka pedang. Luo Zeng berkedip, aura wanita itu mirip dengan para bansi di sarang dewa, dan dia segera bertanya dalam hatinya, tanah duka pedang ada seperti sarang dewa gagak emas klan. Iya, Ling Xuang mengangguk, jika kita menerobos alam seks dan alam keinginan, kita juga memenuhi syarat untuk bergabung dengan tanah duka pedang. Selain sarang ilahi, menara kastil seperti keluarga Xiong juga sebanding dengan tanah kesedihan pedang, sejalan dengan itu, struktur berbagai klan tampaknya kurang lebih sama. Pada saat ini, wanita bernama Lingqi di atas panggung berkata Anda seharusnya sudah mendengar tentang hadiah dari pertemuan 7 gunung kali ini, bukan? Jadi peduli tentang hadiah, berpartisipasi dalam pertemuan kecil 7 gunung sepenuhnya untuk menang, untuk gunung tempat saya berada. Tetapi para murid dari Sekte Pedang Utama sedikit bersemangat dan merespons satu demi satu. Lingqi mengangguk, kalau begitu ikuti aturan lama. Setelah semua orang makan, permulaan resmi akan dimulai. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Lingqi turun dari platform tinggi, dan orang-orang dari Tanah Duka Pedang juga duduk satu demi satu. Makanan lezat dan anggur berkualitas dibawa ke meja satu persatu, dan para pelayan berjalan melewati aula seperti kupu-kupu di atas bunga, sibuk, dan semua orang terus menghibur, mengobrol dan mengenang masa lalu, dan bertukar informasi. Selama proses ini, bau mesiu di aula secara bertahap menjadi lebih kuat. Saya harap Anda Tai Qingshan akan tampil lebih baik kali ini. Hahaha. Huff, sekte pembunuh pedang kami akan keluar di atas. Di bawah suasana panas, Su Yuwei masih memiliki wajah dingin. Para elit dari sekte pedang Haotian di Gunung Taihao bersulang untuk Su Yuwei satu persatu. Tuan Muda Yuwei, jangan khawatir, Mo Yijian dari sekte Xin Liu Jian tidak datang, kali ini ada banyak kesempatan. Aku akan membantu Yuwei untuk membalaskan dendammu. Seperti semut hal kamu meremehkan Tuan Muda. Jika Luo Zeng milik Gunung Taiyi,
Gunung Taiming, orang-orang di Gunung Taihao ini akan memiliki beberapa keberatan, karena sekte pedang di gunung lain memiliki keturunan langsung dari gunung ini. Logikanya, Feng Ge milik Gunung Taiyi, tetapi karena Gunung Taiyi memiliki 3 sekte pedang utama, Feng Ge tidak akan menyukai salah satu dari mereka. Aku tidak membutuhkanmu, Su Yuwei mengangkat gelasnya dan meminumnya, aku akan melakukannya sendiri. Bagus sekali, aku sudah lama ingin melihat Tuan Yuwei menunjukkan kejayaannya. Para murid elit dari Sekte Pedang Hao Tian juga tersanjung untuk sementara waktu. Setelah semua orang selesai makan, mereka semua pergi. Lingqi dan yang lainnya dari Tanah Duka Pedang memimpin kerumunan, melewati aula, dan memasuki koridor berputar di belakang aula. Koridor ini telah turun, dan panjangnya jauh di luar imajinasi Luo Zeng. Jelas, tampaknya ada proyek besar di gunung ini. Saya mendengar dari Brother Gao sebelumnya bahwa Seven Mountains Small Club bukanlah kompetisi ring, tetapi sebuah game yang telah dirancang dengan hati-hati. Apakah hanya untuk game ini membangun proyek sebesar itu? Tanya Luo Zeng. Sebelum Gao Qizeng dapat menjawab, Ling Xuang melompat ke depan dan berkata, tentu saja tidak mungkin. Gunung ini dulunya adalah tempat percobaan di Tiangong. Tetapi kemudian ditinggalkan, sehingga mereka dapat menggunakannya. Setelah mengetahuinya, mereka akan mendorong perahu ke depan, mengatur ulang susunan hantu, mengatur aturan, dan setelah beberapa perbaikan, tampilannya akan seperti sekarang. Setelah berjalan ke bawah untuk sebatang dupa, Luo Zeng meninggalkan koridor, dan melihat sebuah gua dengan ketinggian lebih dari 1000 kaki di depannya, dan ada sebuah bukit setinggi 5 atau 600 kaki di tengah gua. Bukit ini jelas tidak terbentuk secara alami, permukaannya bersinar dengan kilau logam, dan tidak diketahui untuk apa bukit ini digunakan. Semua orang kembali ke posisi mereka sesuai dengan sekte pedang masing-masing, perintah Lingqi. Sebagai keturunan langsung dari Gunung Taiyi, Ling Xuang secara alami tidak bisa pergi jauh dengan Luo Zeng. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Zeng, dia pergi ke kanan bersama Song Feiyu dan yang lainnya. Di bagian bawah seluruh gua, terdapat lebih dari selusin batu besar dengan ukuran yang sama. Luo Zeng, di bawah kepemimpinan Gao Qizeng, memanjat batu di sebelah kanan, dan murid elit di gunung lain juga memanjat batu masing-masing. Dengan suara garing, Su Yuwei mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Pedang panjang hijau zamrud itu agak dingin, dan pada saat yang sama, 3 titik cahaya seperti hantu melayang keluar dari atas kepalanya. 3 titik cahaya ini berputar di sekelilingnya beberapa kali, seperti burung, dengan lembut mendarat di pedang panjangnya dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh pedang. Luo Zeng berdiri di atas batu halus dan mengamati, ada 10 batu besar yang penuh dengan orang, dan ada 20 orang di setiap batu besar. Tai, Taiqing, Taihao, dan 6 gunung lainnya masing-masing menempati sebuah batu besar. 3 sekte pedang utama Gunung Taiyi masing-masing menempati sebuah batu besar, dan orang-orang yang dipimpin oleh Feng Ge mandiri, menempati batu ke-10. Di antara 20 anggota sekte pedang Xin Liu, Luo Zeng dan Li Ken berpartisipasi dalam pertemuan 7 gunung untuk pertama kalinya. Gao Qizeng berkata, apakah kalian berdua mahir menggunakan kekuatan pihak lain? Tidak buruk, jawab Li Ken. Luo Zeng juga mengangguk. Mampu diklasifikasikan sebagai elit oleh Sekte Pedang Xin Liu juga merupakan orang yang sangat berbakat. Batu ini beratnya 100 pound, dan kami akan bekerja sama untuk mengangkatnya nanti, dan kemudian kami harus mengandalkan kinerja semua orang, kata Gao Qizeng. Heli angkat. Wajah Li Ken menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini adalah bobot 100 dewa, dan permukaannya sangat halus. Jika semua orang mengebor di bawah batu dan mengangkat batu itu ke atas, itu akan baik-baik saja, tetapi berdiri di permukaan yang halus. Terbang dengan seluruh kekuatanmu. Gao Qizeng berpikir sejenak dan kemudian berkata akan lebih baik lagi jika kamu telah mempraktikkan cara kekuatan ilahi, maka kamu akan dapat mengendalikan kekuatan dengan lebih mudah. Yang ilahi cara kekuatan Luo Zeng berkedip-berkedip, lalu bertanya apa gunanya mengangkat batu ini. Mendengar pertanyaan Luo Zeng, Gao Qizeng menunjuk ke bukit logam di kejauhan dan berkata aturannya sebenarnya sangat sederhana. Melihat itu apakah itu puncak gunung? Luo Zeng dan Li Chang melihat ke atas, dan ada 3 nampan kecil di atas bukit logam, dan ketinggian ketiga nampan ini berbeda. Letakkan batu ini di atas nampan, bahkan jika kamu memenangkan tempat pertama, jika kamu meletakkannya di tempat kedua, kamu akan menjadi yang kedua. Gao Qizeng berkata sambil tersenyum. 3 tahun lalu, Mo Yijian juga memenangkan tempat pertama. Tidak lama setelah dia memasuki pantai seberang, kekuatannya sangat lemah, tetapi dia hampir membalikkan keadaan dan membawa batu ini ke nampan pertama. Luo Zeng mengedipkan matanya,
lalu bertanya kalau begitu semua orang menarik batu ini adalah kompetisi kecepatan, buru-buru saja ke puncak gunung dengan kecepatan tercepat. Tidak? Gao Qizeng menggelengkan kepalanya dan berkata, gunung ini terbagi menjadi 3 lapisan, lalu kita akan ambil batu ini dan buru-buru ke puncak gunung. Pergi ke lantai pertama, dapatkan rune gravitasi, lalu berat batu akan berlipat ganda lagi, lalu naik ke lantai 2, dapatkan rune gravitasi kedua, lalu kamu bisa buru-buru ke puncak gunung. Sekarang Luo Zhenghe mengerti aturannya. Ini seperti mendayung perahu naga, semua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan pertama, lalu pergi ke tujuan kedua, lalu bergegas ke tujuan akhir untuk dihitung sebagai kemenangan. Namun dalam keseluruhan prosesnya, Anda harus menghadapi dampak dari orang lain, lagi pula, orang dari gunung lain tidak akan pernah membiarkan Anda mencapai tujuan Anda dengan begitu mudah. Ini murni kontes antara kekuatan dan kekuatan, tetapi kakak senior Gao juga mengatakan bahwa itu adalah arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang menentukan kemenangan. Luo Zheng sedikit bingung. Lagi pula, alasan mengapa Gao Qizeng sangat mengundang Luo Zheng untuk berpartisipasi dalam pertemuan 7 gunung adalah karena dia telah mendengar bahwa Luo Zheng memiliki kemampuan untuk menyadari Tao dengan satu pikiran, tetapi setelah berbicara lama, permainan ini tidak ada artinya, lakukan dengan pencerahan dengan satu pemikiran atau arti sebenarnya dari Tao. Gao Qizeng sedikit tersenyum dan berkata, Kakak Luo Zheng, apakah kamu pernah mendengar tentang segel Yujian? Segel Yujian di Sungai Qiyin sangat terkenal karena memiliki banyak kegunaan. Tetapi dalam hal kekuatan, kekuatan Qiyin He bukanlah yang terkuat di antara beberapa dewa, tetapi kemampuan tokennya dari sisi lain hampir dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan Tiangong satu level. Sama seperti benteng gunung dan sungai di prefektur Guanshan, alasan mengapa begitu kokoh bukan hanya susunan pedang yang sangat kuat, tetapi juga beberapa pedang parit surgawi. Setelah memiliki segel Yujian, hanya ada 2 kondisi yang menentukan kekuatan segel Yujian tingkat senjata ajaib itu sendiri, dan arti sebenarnya dari Tao yang tersembunyi di dalam Releaser. Jadi tidak peduli seberapa kuat orang yang dilepaskan, itu bisa menghasilkan kematian yang sangat besar. Pertarungan pedang sejati di Istana Daojian sebenarnya adalah penggunaan alternatif dari segel Yujian, tetapi tidak ada seorang pun di Istana Daojian yang memenuhi syarat untuk mewarisi segel Yujian, jadi mereka hanya dapat menggunakan pedang Tianzu untuk meredamnya. Tentu saja aku pernah mendengarnya, Luo Zheng tersenyum. Dia sendiri memiliki segel Yujian yang ditanam oleh Qiyin He sendiri. Pada batu-batu ini, ada juga benda yang mirip dengan segel Yujian. Jika kamu tidak ingin batu ini menjadi beban, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Ini kamu akan tahu sebentar lagi, Gao Qizeng dikatakan. Pada saat ini, Ling Qi dan orang-orang dari Tanah Duka Pedang melayang tinggi di langit dan berdiri di puncak gunung. Suara Ling Qi bergema di gua yang kosong, meskipun ini bukan pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam permainan, tetapi ada beberapa aturan yang harus saya perjelas. Pertama, batu-batu besar di bawah kaki Anda tidak boleh jatuh ke tanah. Jika mendarat, mereka akan dihilangkan. Kedua, kecuali untuk tabrakan yang wajar, tidak diizinkan menggunakan kekuatan magis untuk menyerang satu sama lain. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada siapapun yang bertindak sembarangan. Setelah selesai berbicara, Ling Qi melambaikan tangannya dengan ringan. Benang tipis keluar dari ujung jarinya, dan benang itu menyebar ke segala arah. Permukaan bukit logam di dalam gua memiliki garis, dan garis itu dengan jelas membagi bukit menjadi 3 lapisan, dan di tengah lapisan pertama dan kedua, ada 3 lingkaran sihir mengambang. Pada saat yang sama, lingkaran pola muncul di permukaan batu di bawah kaki semua orang, dari mana 3 susunan jimat muncul. Gao Qizeng berdiri di salah satu formasi jimat dan berkata, rekan-rekanku, permainan telah dimulai, kita harus bekerja sama. Susunan jimat tempat dia berdiri digunakan untuk mengontrol arah batu besar. Luo Zheng, Li Ken, dan yang lainnya dari Sekte Pedang Xin Liu mengeluarkan kekuatan pihak lain dan menempelkan diri mereka dengan kuat ke batu besar. Ada ratusan batu seberat dewa, dan masih agak berat untuk mengangkatnya dengan kekuatan semua orang. Batu besar itu bergoyang dan melayang ke udara. Setelah itu, tubuh Gao Qizeng meledak dengan nafas makna yang sebenarnya, yang menyebar di sepanjang tren dan menjalin hubungan dengan batu besar di bawah kakinya. Batu besar itu tiba-tiba berbalik dan hendak bergegas menuju bukit di tengah gua. Pergi ke lantai pertama bukit untuk mendapatkan rune gravitasi di lingkaran sihir mengambang adalah tujuan pertama, dan Gao Qizeng secara alami ingin selangkah lebih maju. Tapi saat dia sedang mengemudikan batu besar, terdengar ledakan tawa haha dari batu besar di sebelah kiri,
dan salah satu dari mereka bahkan berkata dengan provokatif hanya ingin bergegas seperti ini, Gao Qizeng, bukankah kamu juga naif? Orang yang berbicara adalah Sang Hou dari Sekte Pembunuh Pedang. 3 tahun lalu, Sang Hou menderita kerugian besar dari Mo Yijian. Pada saat itu, batu besar dari Sekte Pembunuh Pedang baru saja mendapatkan rune gravitasi pertama dan langsung mengenai tanah. Dia telah menunggu lama untuk balas dendam ini. Permainan baru saja dimulai, dan orang ini memimpin semua orang dari Sekte Pembunuh Pedang untuk mengarahkan batu besar ke arah mereka, yang tidak gila. Gao Qi menyaksikan Sekte Pembunuh Pedang mendekat dengan agresif, wajahnya berubah, dan dia memperingatkan berdiri teguh, semuanya. Bagian bawah pedang diarahkan ke langit ke batu besar Sekte Pembunuh Pedang. Kedua batu besar itu, satu ke atas dan satu ke bawah, saling bertabrakan dengan keras, membuat suara bang yang tajam. Batu besar dari Sekte Pedang Xin Liu jatuh di bawah pengaruhnya. Pada saat ini, kepala Luo Zeng menghadap ke tanah, dan mereka menghancurkannya seperti ini. Sekte Pedang Xin Liu mereka tidak hanya akan keluar, tetapi orang-orang yang terikat pada batu itu mungkin juga terluka. Bukan hal yang mudah untuk dihancurkan oleh ratusan batu besar. Gao Qizeng menggertakkan giginya, dan napas dari makna sebenarnya di tubuhnya dilepaskan lagi. Pada saat ini, batu itu hanya berjarak setengah kaki dari tanah, dan kulit kepala Luo Zeng dan yang lainnya hanya berjarak setengah kaki dari tanah, dan beberapa orang mau tidak mau melindungi kepala mereka. Bangun! Gao Qizeng berteriak keras. Seluruh batu dibalik lagi, dan semua orang menghadap ke atas, bagian bawah batu hampir menyentuh tanah, dan tiba-tiba terangkat. Ini berbahaya. Hampir keluar. Semua orang menghela nafas lega. Akan terlalu memalukan untuk keluar di awal. Luo Zeng berdiri di atas batu, ekspresinya tidak berubah. Karena dia berpartisipasi dalam pertemuan kecil 7 gunung, tujuannya adalah untuk datang demi harta kelas 1 dari pihak lain yang ditempa dari batu penyegel. Jika dia ingin mendapatkan harta ini, dia harus bersaing untuk memperebutkan tempat pertama. Tapi awal ini penuh dengan bahaya, dan Luo Zeng juga sedikit cemas. Tapi Gao Qizeng memiliki banyak pengalaman, dan sekarang dia hanya bisa mengendalikan batu besar ini. Selain sekolah pedang Xin Liu, batu-batu besar lainnya juga bertabrakan satu sama lain. Boom! Tidak peduli siapa yang berencana untuk bergegas ke gunung logam itu, akan ada batu besar dari sekte pedang lain yang menghalangi mereka, bahkan batu besar tempat Feng Ge berada juga diblokir oleh sekte pedang lainnya. Tapi kompetisi baru saja dimulai, dan semua orang telah menahan diri. Dalam tabrakan terus-menerus, batu-batu besar yang awalnya tersebar di daerah sekitarnya juga menabrak gunung logam di tengahnya. Jarak antara batu-batu itu semakin dekat satu sama lain, dan kemungkinan tabrakan juga semakin besar. Wosh! Sang Hou dari Sekte Pembunuh Pedang baru saja akan berhasil di bawah pengaruhnya, wajahnya penuh kepuasan. Hahaha, tanpa Mo Yijian, apakah Sekte Pedang Xin Liu hanya akan sia-sia? Jika memang begitu, apa gunanya berjuang, menyerah saja. Sang Hou tertawa. Para elit dari Sekte Pembunuh Pedang juga melepaskan kekuatan pihak lain, dan batu besar itu bertabrakan lagi dari belakang dengan percepatan. Melihat bahwa mereka akan bertabrakan lagi, Gao Qizeng mendengus dingin, memutar seluruh batu dengan ringan, dan mengarahkan bagian belakang batu ke batu dari Sekte Pembunuh Pedang. Hei! Saat dia terkena batu lawan, Gao Qizeng dengan kuat mengendalikan arah, dan kecepatan batu dari Sekte Pedang Xin Liu tiba-tiba meningkat tajam. Bagaimanapun, dia berpengalaman, tabrakan ini tidak hanya tidak menimbulkan konsekuensi apapun, tetapi juga membantu Sekte Pedang Xin Liu, batu besar di bawah kaki Gao Qizeng dan gunung logam memperpendek jarak dengan jarak yang jauh. Tetapi ketika Sang Hou melihat pemandangan ini, masih ada senyuman di wajahnya, dan pada saat yang sama dia berkata sambil tersenyum, Kakak Kui, mereka menyerahkannya padamu. Begitu dia selesai berbicara, Luo Zeng meliriknya dan dengan cepat mengingatkan kakak senior Gao, hati-hati di sisi kanan. Di sisi kanan mereka, batu raksasa Sekte Pedang Juezhen meraung lagi. Aturan permainan ini adalah bertarung sendiri, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk bergabung. Bahkan jika beberapa gunung bergabung untuk menekan sekte pedang lain, mereka masih harus memutuskan satu sama lain pada akhirnya. Dan sekte pedang Xin Liu, sebagai pemenang dari pertemuan 7 gunung terakhir, secara alami akan mendapat perhatian dari sekte pedang lainnya. Saudara Kui ini disebut Zuosan Kui, dan dia adalah keturunan langsung dari Gunung Taijin. Melihat batu raksasa dari Gunung Taijin bertabrakan, Gao Qizeng tampak serius, dan para hadirin berteriak Cumo. Cumo melangkah ke susunan jimat kedua, melepaskan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang seperti Gao Qizeng. Dengan cahaya ungu yang memancar dari susunan jimat di bawah kakinya,
Seluruh batu besar itu sepertinya telah terciprat darah ayam, dan kecepatannya meningkat sebanyak 2 kali dalam sekejap, dan itu melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan, menghindarinya membuka dampak batu dari Gunung Taijin. Arai jimat pertama digunakan untuk mengontrol arah batu, larik jimat kedua digunakan untuk mempercepat. Apa gunanya larik jimat ketiga? Luo Zeng mengamati diam-diam. Akselerasi Cumo hanya berlangsung selama 1 tarikan napas, dan kecepatan tumbukan batu itu melambat lagi. Sama seperti batu dari Sekte Pedang Xinliu baru saja melarikan diri, ada kuang yang keras tidak jauh dari sana. Luo Zeng menoleh dan melihat batu besar Gunung Taiming menghantam tanah, dan semua orang di atas batu itu terlempar satu demi satu. Orang-orang itu dengan cepat menstabilkan sosok mereka setelah dilempar keluar, dan tidak ada yang terluka, kecuali semua dari mereka tampak pucat sangat jelek. Gunung Taiming telah dihancurkan ke tanah, Gunung Taiming adalah yang pertama keluar. Feng Ge lah yang menendang Gunung Taiming keluar. Feng Ge duduk di barisan jimat di atas batu, menatap orang-orang yang bingung di Gunung Taiming, wajahnya yang dingin tidak menunjukkan ekspresi. Saat berikutnya, dia menoleh sedikit, dan kebetulan bertemu dengan mata Luo Zeng, dan mata yang indah itu berkedip, dan batu besar di bawahnya menggambar lintasan yang fleksibel di udara dan bergegas menuju gunung logam. Keterampilan yang ditampilkan Feng Ge melebihi harapan semua orang, dan tidak ada yang berani menghentikannya untuk sementara waktu. Setelah dia mendekati tepi lapisan pertama gunung logam, rune gravitasi perlahan berkumpul di atas batu besar, dan butuh waktu tertentu untuk menerima rune gravitasi. Selama proses ini, sebuah suara datang dari belakangnya, "Maaf, Yang Mulia." Boom! Batu besar milik Gunung Taixiu langsung merobohkan batu tempat Feng Ge berada. Setelah menerima graviti rune pertama, Anda akan dapat bergegas ke lantai 2 gunung logam, yang tidak jauh dari tujuan akhir. Semua orang ingin menjadi yang pertama, jadi tentu saja mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pihak lain. Ayo bergegas juga. Gao Qizeng memberi perintah, dan batu besar itu berputar di udara untuk beberapa saat, dan berputar ke arah gunung logam di sisi sudut yang aneh. Tepat ketika Gao Qi hendak mendesak Cumo untuk mempercepat lagi, batu besar lain melayang di depannya, dan berdiri di depan batu itu adalah Su Yuwei dari Gunung Taihao. Su Yuwei gagal mengusir Luo Zeng, dan di awalnya menyimpan dendam di dalam hatinya, jadi dia secara alami akan dengan sengaja menargetkan Sekte Pedang Xinliu Luo Zeng. Melihat pemandangan ini, banyak murid dari Sekte Pedang Xinliu diam-diam mengerang di dalam hati mereka. Meskipun mereka siap untuk menjadi sasaran, mereka tidak menyangka akan menjadi sasaran semua orang. Orang-orang ini tampaknya bertekad untuk tidak menyerah sampai mereka menendang Sekte Pedang Xinliu. "Kakak Gao, apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Luo Zeng bertanya. "Tidak, aku bisa mengatasinya." Gao Qizeng menjawab dengan konsentrasi. Ini belum memasuki periode kompetisi yang sengit, Luo Zeng adalah senjata rahasia Sekte Pedang Xinliu mereka. Jika Luo Zeng ditembak begitu cepat, itu hanya akan menjadi semakin sulit nantinya. 2820